Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Menemukan Sumber Awet Muda. Ayatnya terdapat dalam Filipi 3 ayat 20 dan 21, bunyinya demikian. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu pada dirinya. Keterangannya disampaikan demikian. Pada tahun 1509, penjelajah Spanyol Juan Ponce de Leon mendengar cerita dari orang-orang Indian di Puerto Rico tentang sebuah pulau bernama Bimini di mana terdapat sebuah mata air yang bisa membuat seseorang awet muda selamanya. Menemukan air itu telah menjadi hasratnya. Dia berlayar ke utara, tetapi gantinya menemukan air sumber awet muda, dia menemukan Florida. Selama 12 tahun selanjutnya, dia melanjutkan pencarian. Sayangnya pada tahun 1521, dia meninggal karena panah seorang Indian pada usia 61 tahun. Berabad-abad kemudian, orang-orang masih mencari sumber vitalitas awet muda tersebut. Namun sayangnya, sebagian besar masih mencari di tempat-tempat yang salah, pada diet dan terapi khusus atau di lemari obat mereka. Anugerah hidup kekal dari Kristus disertai janjinya bahwa kita akan diberi tubuh baru adalah jawaban sesungguhnya dari pencarian tersebut. Tetapi singkatnya, sumber terbaik itu hanyalah bergerak. Ya, betul sekali. Jika Anda ingin menemukan sumber awet muda, Anda tidak bisa duduk di kursi malas dan memimpikannya saja. Anda harus bangun dan mulai berjalan. Seiring bertambahnya usia, seseorang kehilangan kemampuan melihat, mendengar, mencium, dan mengecap. Terjadi kehilangan gigi dan massa tulang di area rahang, penurunan kemampuan mencerna dan menyerap makanan, dan pengurangan massa otot dan tulang tubuh secara keseluruhan. Memori, penilaian, kecepatan bereaksi, dan keseimbangan mungkin terdampak. Dan terjadi penurunan fungsi hati dan ginjal, serta penurunan fungsi jantung dan kebugaran paru-paru. Hampir semua kemunduran yang disebabkan oleh penuaan dapat dijelaskan oleh fakta bahwa orang-orang cenderung kurang berolahraga seiring bertambahnya usia. Semua sel, jaringan, dan organ mulai menua ketika aktivitas mereka yang biasa dilakukan terganggu. Dokter Yunani kuno, Hippocrates, mengamati semua bagian tubuh yang mempunyai fungsi jika digunakan secukupnya dan dilakukan dalam pekerjaan yang biasa dilakukan menjadi sehat dan berkembang dengan baik dan menua lebih lambat. Namun, jika tidak digunakan dan dibiarkan menganggur, mereka cenderung mudah rusak, cacat dalam pertumbuhan, dan cepat menua. Sedihnya, meskipun sebagian besar ingin menemukan sumber awet muda, 70% orang Amerika tidak aktif secara fisik. Ketidakaktifan adalah salah satu tantangan kesehatan terbesar masyarakat abad ini. Angka kejadian stroke dan diabetes tipe 2 dapat diturunkan. Tekanan darah tinggi dapat dicegah atau berkurang, dan patah tulang akan lebih jarang terjadi jika orang lebih banyak bergerak. Jadi, mulailah bergerak, gerakkan otot-otot itu, dan pujilah Tuhan atas janjinya akan kehidupan kekal. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini kembali kita belajar kembali tentang hal kesehatan. Dan pagi ini kita diingatkan kalau kita harus bergerak. Kalau saudara mau awet muda, maka harus bergerak, berolahraga. Ya, berolahraga sehingga itu akan memberikan satu hal yang baik dalam tubuh kita. Jangan kita malas-malas bergerak, jangan malas berolahraga. Harus diaktifkan tubuh ini supaya dia pun semakin tetap sehat dan itu juga memberikan umur yang panjang. Selain daripada makan yang sehat tentunya ya, kita juga harus bergerak. Kiranya renungan pada pagi hari ini akan mengingatkan kita untuk kita dapat menjaga kesehatan kita, salah satunya dengan bergerak ataupun berolahraga. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati. Selamat.